Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Diwajibkan qada serta imsak, halaman 13. Halaman 13. Diwajibkan qada serta imsak. Maksud qada membayar atau puasa bahasa, niat membayar puasa yang terdahulu yang belum digawi disebut qada. Qada ini di bulan-bulan berikutnya. Bisa di bulan Syawal, bisa di bulan sesudahnya. Dan imsak itu manahan dari mengerjakan sesuatu seperti makan, minum, atau misalnya berhubungan badan. Nah, jadi imsak ini model kayak orang puasa juga, padahal inya kada puasa. Nah, jadi pertama sidin wajib bayar atau disebut mengqada. Yang kedua wajib juga imsak, artinya model kayak orang puasa, padahal kada puasa. Maka atas 6 bahagi yang orang seperti ini nih, 6 perkara. Kenapa diwajibkan imsak? Sebagai hukuman dan untuk menghormati waktu. Apa waktu itu? Waktu bulan Ramadan orang berpuasa. Nah, kenapa wajib mengqada? Karena ini memang kada puasa, maka wajib mengqada. Kenapa imsak wajib? Sebagai hukuman tadi atas kelalaiannya. Nah, lalai aja kita. Yang pertama wajib qada dan wajib imsak. Orang yang sengaja berbuka puasa dengan tidak uzur. Yang kisah yang tahan timpas, tahan macam-macam segala macam, puasa ada tahan. Enggak tengah hari pina ke dapur aja kalau ke 7 bulukop mencari yang dingin-dingin. Sekalinya membuka ke kulkas. Di hati ke kulkas napa-napa yang ada aja. Ada semangka. Tagoknya, nah padahal kada ujur kada, padahal jakanya kawa ditahaninya kawa aja. Cuma inya naran kada biasa, mahir yang hendak nyaman liur. Arti ujur nih orang dalam perjalanan kah, haid kah? Ini kata paham. Besi singut haid di mana? Besi singut, berarti kada haid. Dalam perjalanan kada juga di rumah berdiam, garing kada juga. Cuma bapak ada sakit kepala, non bini. Kenapa aja? Aku sakit kepala aja. Orang puasa tuh berdatang sakit kepala. Jadi kada ada alasan sakit kepala tuh kecuali aja model kayak kepala nih tuh model kayak ada serangan stroke di kepala. Nah itu lain lagi kisahnya. Namun sakit kepala tuh memang sebuah kondisi yang wajar dialami oleh orang yang puasa. Nah lalu kada tahan, lalu buka, kada ada uzur, maka orang ini imbah buka nih tuh kan saigutan ya kalau semangka nih tuh imbah buka itu deh sudah batal puasanya. Maka inya sebenarnya diwajibkan imsak. Nah ini orang banyak kada tahu nih. Kita tuh bila sudah buka makan di hadapan bini, makan di hadapan orang yang berpuasa. Padahal wajib kita imsak. Arti imsak tuh kayak orang puasa juga. Nah, dan karena inya memang sudah batal puasanya, wajib mengqada. Nah, seandainya inya kada imsak, arti kada imsak itu tuh tetapnya makan. Model kayak orang kada tahu-tahu teh makan ada untuk makannya, ada luntong di makannya, ada puasa juga aku juga. Nah apa hukumnya? Berdosa. Nah berdosa. Jadi 2 kali dosa, sudah kada puasa berdosa, ada imsak pulang berdosa pulang, double dosanya. Nah ini orang banyak kada tahu. Amun berbuka karena uzur itu kada masalah, jelas saya lah. Nah yang kedua yang wajib qada dan wajib imsak. Nah, jadi mun kita pikir-pikir lah magun-magun imsak aja puasa ya kalau mun dipikir-pikir tuh magun-magun imsak juga
Arti imsak tuh menahan juga kayak orang puasa juga, baik puasa sekali. Nah, nomor 2, orang yang ketinggalan berniat puasa di waktu malam. Nah, ini hampir jarang terjadi. Lah, kada ingat puasa. Kada ingat berniat malamnya. Berarti nya kada ada perhatian untuk puasa. Kan gitu, lalai juga naranya itu. Kelalaian yang disengaja. Kada berpikirnya hendak berpuasa ya. Padahal nyata isok tuh sudah puasaan. Tapi nya kada ada mau utamakan, kada ada berpikir, kada ada bersengaja hendak puasa. Lalai aja kita. Nah, lalu karenanya malam tadi memang kada ada berniat puasa, isoknya bulan Ramadan nih. Malamnya kan wajib berniat di malam hari. Karena malam tadinya memang asli kada berniat, isoknya kada sah puasa. Karena inya meninggalkan rukun yang pertama yaitu niat. Maka orang tadi wajiblah inya mengqadha puasanya kaina. Dan wajib juga imsak. Rugi loh nih, sudah imsak kada bermakanan, kada minuman juga kayak orang tuh. Seandainya bang kita minum makan, walaupun manusia kada tahu, Allah yang tahu, tetap kita berusaha. Nah, jadi magun hajua imsak baik puasa. Nah, tapi ini kan memang malamnya kada berniat. Kenapa sampai kada berniat? Memang kada memperhatikan kewajiban. Nah, disitulah letak kelalaiannya. Maka dihukum dengan imsak nih. Nah, ini nomor 2. Nomor 3, orang yang makan sahur dikiranya masih belum terbit fajar. Dikiranya masih belum terbit fajar, tapi ini bahari bang lah. Yang ini kan masjid di rumah kita. Ya kalau kedengaran orang yang sahur ya kedengaran, betul pulang imsak kedengaran. Nah, jadi yang nomor 3 nih hampir jarang terjadi, kecuali ya angin deras, hujan lebat, lampu mati. Maka sapalang karayaan ibah itu pulang hahar kada ingat mances HP pulang habis baterainya drop. Nah, dilihat jam, sudah 1 tahun kada berganti baterainya. Lalu kada tahu ini jam berapa. Kada tahu, HP sabibigirnya bersamaan sakeluarga. Hendak nelpon bersamaan, sabigi aja HP drop pulang kada ingat mances. Nah, lalu kada tahu dikira ini sudahkah balumkah makanannya sakeluargaan. Makan orang mino berdoa, kita berdoa isuk ya sekalinya orang mengatuk ya. Kenapa aja buka lawang mencirat tadi. Sekalinya orang sudah bulikan sembahyang subuh. Orang bulikan sembahyang subuh, seorang makanan. Memang pindah kadepangnya hujan ya kalau. Pindah hujan. Nah, orang sudah bulikan sembahyang subuh. Nah, ini naranya kelalaian berjamaah sakeluarga. Kada saling mengatakan naranya kayak ini. Lah. Nah, harusnya kita tahu bulan puasa baterai jam tuh ditukarakan. Sudah tahu bulan puasa disediakan anunya betul pulang alarm pulang dibunyikan. Nah, bersedia berdahulu itu berarti siap bersedia. Amun yang kada ada bersedia berdahulu ngalihai. Mun orang yang budi-budi bersedia nih esok bulan puasa nih cagarnya nih tapasi yang 1 tahun kupiah kada betapas tapas. Pasahapan sajadah yang bilang hendak berapa tahun mulai yang hadiah nikah bahari itu sampai anak 2 kada betapas. Katujuhnya mencium ya kalau pikiran halus mencium yang bau yang berapa kali hapak itu tatap aja nya mentang-mentang belajar fikih bila kada najis kada apa-apa kan kada najis juga ya kalau ada apa padahal pangulir. Nah, yang bini menghadang yang laki menapas, yang laki menghadang yang bini menapas berhadangan ya sampai anak 2 kada betapasan untuk sajadah di rumah. Nah, jadi kalau kita memang hendak berniat puasa, disiapkan sudah mulai malamnya. Perkiraannya bangun jam berapa, bermasak kayak apa. Nah, ternyata kita ada menyediakan kelalaian darahnya. Nah, itu. Karena lalai dihukumlah orang tadi imsak. Yang keempat, orang yang berbuka puasa dikiranya matahari telah tenggelam. Ini lawanannya pulang. Dikiranya sudah maghrib, maka nyata salahnya. Kejadian kada nafsuan hendak berbuka. Maka khusus benar sekeluargaan menghadap nasi. Menghadap nasi sekeluargaan. Kita lah jas sunat berbuka itu segera dengan cepat. Tit coba bunyi. Padahal orang yang berjual ada kulun apa tuh yang
bisa pida puput yang puput apa puput lah yang bisa pida tuh jadi itu dikiranya yang masjid berbunyi langsung aja padahal acil paman mujul puput nih tuh topin lah puput yang sagu dalamnya yang nyiur tuh nah yang hijau-hijau kan dalamnya gula habang pulang ya Allah nyaman tuh bang biar dimakan itu itu berbunyi bila lalu. Nomor 5, orang yang telah nyata baginya 30 Sa'ban. Nah, ada lo yang tadi nomor 4 tadi berarti lalai juga narannya. Ya kalau lalai, tapi nya kada lawas juga menahannya. Masalahnya parak juga sudah waktunya kada lawas kada bapan ini. Nah, sedangkan nomor 5 nih orang yang telah nyata baginya 30 Sa'ban. Kemudian dia mendapati kenyataan bahwa pada hari itu mulai Ramadan. Ini kisahnya ragu-ragu. Orang ini telah nyata baginya 30 Sya'ban. Kemudian dia mendapati kenyataan fakta yang valid bahwa pada hari itu mulai Ramadan. Kan bulan Sya'ban itu bisa 29 hari aja ya, kalau bisa juga 30 hari. Di hari yang ke-30 ragu-ragu karena mulai malam 29 itu dia sudah mendengar kabar berita cakai wah ini kan medsos tersebar sudah. Nah, tapi di jarang kita jadi wah ini kan sudah kesatuan Indonesia Merdeka sudah ada keputusannya ya, kalau medsos segala macam ini kisah bahari orang mengabarkan bahwa ya isuk kita puasaan ya, isuk puasaan ya, batu yang seikung pulang mengabarkan kada belum ya, kada puasaan ya. Nah lalu ragu-ragu timbul, ragu-ragu karena ragu-ragu dan seorang kulir juga ambillah yang sesuai lanuan nafsu, kada suka dosa puasa. Lalu kada puasa karena kada puasa malamnya ada berniat ya kalau masalahnya isuk ujar menurut keterangan bebuhan kawan yang bebuhan badum isuk masih bulan Sya'ban ya kawanan yang penduman nih. Nah, isuk masih bulan Sya'ban berarti is oke kita isuk kada dosa puasa, masalahnya masih Sya'ban genap 30 hari ujar padahal bebuhan penduman memandiri sesuai lawan rasul lawan selera kan kau melarang sehari kada puasa dulu aja. Nah, lalu kada puasa, lalu malamnya kada berniat sekalinya datang kabar yang valid bahwa kabarnya tang hari datangnya tang hari yang di siang 30 tuh. Nah bahwa hari ini puasaan orang puasaan aja seorang kada puasa mau pati kakawanan yang penduman tadi deh. Nah berarti kalalayan narannya orang puasaan seorang kada, ternyata hari itu sudah masuk 1 Ramadan. Seorang mengira masih 30 Sa'ban, padahal Sa'ban hanya 29 hari. Nah maka karena inya lalai, wajiblah orang tadi setengah hari sisanya tadi kan hanya kabar mendengar kabar tadi apa tadi. Nah wajib hanya imsak di situ. Arti imsak tadi model kayak orang puasa juga. Yang keenam, orang yang berlebih-lebih berkumur-kumur. Nah ini orang puasa kisahnya berniat sudah malamnya sengaja puasa, tapi berlebih-lebih berkumur-kumur artinya menggawi yang makruh nih. Berkumur-kumur itu 3 kali aja, itu pun waktu hendak berwudu atau memasukkan air ke dalam hidung, pina berlebih-lebih atau bukannya atau maka termasuk air ke dalam rongganya. Amun gak dimuntungnya kada apa tataguk ya kita kan kada sengaja nih, termasuk tuh artinya tataguk air ke dalam rongganya. Tapi tataguknya tadi walaupun kada sengaja tapi ada sebab posisinya di makruh nyala semalam posisinya di makruh maka batal. Karena inya batalnya tadi sebabnya karenanya berlebih-lebih artinya limpat pada kebiasaan toh, maka inya sudah batal tadi kada kawal lagi puasa diterusakan, wajibnya mengqadha di bulan berikutnya dan wajib imsak. Nah ini kita yang kada tahu imsaknya, kita kada tahu. Artinya mudah kayak orang puasa aja juga. Kenapa aja? Sebagai hukuman atas kelalaian tadi. Nah ini yang disebut wajib qadha serta wajib imsak. Nah misalnya bang ada ujur bini kita haid atau pian yang haid kada apa-apa aja juga, kada masalah ya. Ada ujur nih kisahnya nih. Nah atau di musafir perjalanan, musafir nih memang kalau nya kawa abdolnya puasa bang lah musafir nih, tapi kada kawa dihindari memang kehausan panas menjentang harinya.
Nah lalu boleh kada puasa ujur di perjalanan bang, atau garing misalnya boleh juga kada puasa. Nah tapi kalau garing ini memang kada kawa diimsak-imsakan ya kalau. Nah orang yang kada puasa karena ujur itu kada wajib imsak tetapi sunnah imsak. Nah ini hukumnya. Musafir ingat minum seteguk iyam sudah. Ibadah selebihnya sunnahnya imsak. Ingat makan sekadarnya kawa menyambung perjalanan, selebihnya sunnah imsak. Nah, kada wajib bang, seandainya inya kada imsak bang, kada berdosa juga karena ada ujur. Tapi menghendak pahala dapat juga, nah disunnahkan imsak. Jelas saya itulah. Nah, berikutnya sunnah berpuasa, artinya puasa sunnah, yaitu pertama pada 6 hari bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal, imbah Ramadan Syawal ya kalau. Nah itu 6 hari ini tuh sunnah puasa Syawal jurang. Boleh 6 hari itu berturut-turut, boleh berturut-turut. Misalnya hari raya kedua, ya kalau hari pertama haram puasa, hari yang kedua, hari yang ketiga, keempat, kelima, sampai jumlahnya 6 hari, boleh berturut-turut. Atau boleh juga berhalat-halat. Tasarah pian dia halatnya sehari puasa sehari kada, sehari puasa sehari kada, atau 2 hari puasa 2 hari kada, 2 hari puasa 2 hari kada, boleh juga tasarah pian dia. Yang penting masih dalam bulan Sya'ban. Ya kah? Bulan Syawal, masih bulan Syawal. Paham itulah. Nah yang jadi pertanyaan, ada orang memadahkan batakun nih, kayak apa aja ulun misalnya mengqadha Ramadan yang tadi, ada tertinggal misalnya 5 hari kada puasa, kawalah digabung dengan bulan Sya'ban dengan sunat puasa Syawal nih. Nah perlu sampai Sya'ban teruslah, kawalah digabung dengan sunat Syawal. Nah caranya buka kitab Datuk Kalampayan, Sidin sudah menjawabkan. Ujar Sidin, kita niatkan saja mengqadha Ramadan yang wajib tersebut, itu saja diniatkan, maka sudah dapat pahala sunnah Syawal. Nah, jangan kita berniat Syawal, tapi berniat mengqadha Ramadan. Karena kita mengqadha Ramadan di bulan Syawal, terangkatlah juga pahala bulan Syawal tersebut di gawian kita yang mengqadha tadi. Pahamailah. Pian mengqadha 5 hari. Mengqadha berarti bilanya mengqadha berarti wajib berniat di malamnya, karena wajib bang ini. Nah, cuma karena mengqadhanya di bulan Syawal, otomatis terangkat pahala Syawal nih tuh, terumpat di situ otomatis. Nah, jadi membawai pahala yang sunnah. Jadi yang wajib ini membawai pahala yang sunnah. Itu dalam kasus nih tuh. Nah, tapi misalnya pian berniat nangka ini, aku kena aja bilih mbah mengqadha, hendak pulang menggawe puasa sunat Syawal, bagus lagi nangka itu. Nah, bagus lagi, tapi karena pian sudah terlanjur berniat nangka itu, maka kada hasil lagi. Karena sudah taniat pacang hendak menggawe sunat Syawal pulang, maka kada hasil lagi. Yang Ramadan yang pian qadhan ini membawai bulan Syawal tadi, yang fadilah Syawal kada hasil lagi karena sudah taniatakan hendak menggawe 2 episode di kita. Jelas saya itulah. Nah jadi bagi kita yang pangulir ini mengqadhain dulu ya, kalau mengqadha di bulan Syawal penting benar tuh, jangan sampai kena tetamu Ramadan kaina langsung kata orang puasa kita puasa juga padahal kita mengqadha tuh. Nah orang Syawal, aku Syawal aja pian, artinya di bulan Syawal tuh mengqadha itu maksudnya. Nah gawe ya qadhaan 6 rakaat juga, kebetulan memang 6 juga pas mengqadha puasanya tuh. Nah niatnya niat mengqadha aja, insya Allah dapat pahala Syawal. Nah itu. Yang kedua pada hari ke-8 dan ke-9 daripada bulan Dzulhijjah dinamakan hari Tarwiyah dan hari Arafah. Nah, yang ke-8 hari Tarwiyah, yang ke-9 hari Arafah di bulan Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah hari raya Idul Adha. Jadi mulai hari ke-8 itu kita sudah sunnah puasa Tarwiyah, hari ke-9 hari Arafah sunnah juga puasa. Hari ke-10-nya Bang hari raya haram puasa. Memimpin kacangkalan misalnya, lalu puasa juga hari raya. Nah, benerannya ada pintar. Bisa-bisa seorang. Jadi yang sunnah itu hari ke-8 dan hari ke-9. Maksudnya tanggal ke-8, tanggal ke-9 bulan Dzulhijjah. 10 Dzulhijjahnya kan hari raya Idul Adha. Nah,
Yang ke-8 tanggal ke-8 itu tarawiyah naranya, sedangkan ke-9 Arafah. Yang ketiga sunat puasa yaitu hari ke-9 dan ke-10 daripada bulan Muharram. Nah, dinamakan hari Tasu'a dan hari Asyura. Nah, yang ke-9 hari Tasu'a, yang ke-10 hari Asyura. Di bulan Muharram yang hari Asyura yang bulah bubur. Nah, jadi kamun kawa bulah bubur ini masaknya sekitar jam 5 masaknya. Jadi sagan berbuka masak jam 1. Pada kita baca doa selamat lagi. Yang puasa kan jadi puasa tergoda oleh harumnya bubur. Nah, ya kalau jadi kita hitung-hitung juga, oh berarti ini kira-kira masaknya jam berapa, dihitung-hitung. Ada yang masak jam 9 sudah masak, ada juga kan. Nah, itu naranya dapat saja apa pahala bersedekah dapat. Jadi mulai bubur tuh niat kita bersedekah. Nah, ada yang menyumbang baras, ada menyumbang duit, ada menyumbang minyak tanahnya segala macamnya. Niatnya bersedekah, dibagi-bagi untuk seluruh orang banyak, terutama kaum fakir miskin, anak yatim. Itu bagus bubur asuran itu berpahala benar kalau niatnya bersedekah. Nah, tapi sambil kita berpuasa. Nah, jadi niat bersedekah tadi digunakan untuk buka puasa. Nah, amun kadang-kadangnya bang, boleh. Jamun kadang-kadangnya kada anu jo puasa ya. Kalau yang buhan yang umur 5 tahun, 7 tahun itu tuh kada apa aja. Ini makan bubur masa orang bersinggut ini. Nah, nih toh. Yang keempat, sunnah puasa bulan Rajab. Nah, yang abdolnya 3 hari. Nah, cara pian jam pilih bulan Rajab. Cuma bulan Rajab ini sebenarnya mau anak sebulanan bagus juga. Puasa lah. Nah, nih toh. Yang kelima puasa sehari nisfu Sa'ban. Puasa sehari nisfu Sa'ban. Inilah sunnah berpuasa nisfu Sa'ban yang kita biasa yang puasa Sa'ban. Nah, ini tuh. Cuma kita niatnya niat puasa di bulan Sa'ban, nah gitulah. Nah, ini tuh. Sehari. Jadi bulan Sa'ban pas anunya tuh nisfu itu pertengahan gitu nah. Gitu. Inilah sunnah berpuasa di dalam berulang-ulang tahun. Nah, jadi bilanya setahun tatamunin toh ya kalau tatamun nisfu Sa'ban puasaan. Nah, berulang-ulang tahun. Dan sunnah berpuasa dalam berulang-ulang bulan. Ini tiap bulan bertemuan. Tadi kan setahun aja bertemuan. Yaitu satu tiap-tiap tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 dinamakan puasa hari putih. Puasa putih jurang. Jadi mungkin hendak besi anak putih bagus saya yang wayah yang hendak beulah itu tuh puasa siangnya karena malamnya sedang maulah. Nah, tapaul aja kita siapa tahu anaknya. Nah, pertama jangan bakadep juga. Mun bakadep tetapi kadep anaknya. kada bujur tuh huak aja lah. Nah, itu sunnah tanggal 13, 14, 15 berpuasa tuh tiap bulan tuh lah. Bila tanggal 13, 14, 15 puasa putih jurang. Yang kedua tiap-tiap tanggal 28, 20, 9 dan 30. Nah, tapi ini tanggalnya tanggal Hijriah lah. Jangan yang Januari, Februari, Maret itu lain. Yang Hijriah. Yang apa tuh yang Syawal misalnya. Tiap-tiap tanggal 28 Syawal misalnya atau 29 Sa'ban, 30 misalnya. Nah, itu dinamakan hari hitam namanya, sunnah juga puasa. Dan sunnah berpuasa pada berulang-ulang minggu. Nah, ini yang berulang-ulang mingguan ya kita. Ada sempat lawas tetamu pulang karena anunya jangka waktunya seminggu aja. Nomor 1 tiap-tiap hari Senin. Nah, sunat puasa. Nomor 2 tiap-tiap hari Kamis. Sunat puasa. Ini sunnah hukumnya lah. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah berisi suami, kalau sunat puasa ini wajib kita berpadah lawan laki dulu. Nah, minta izin lawan laki karena ini sunnah. Bila aja laki is okay, hanya puasa. Jangan sampai gara-gara kita puasa laki kada talayani lagi. Taulah kan kupi kada, tak perhatikan kada, apa kada, kenapa uyuk apa lama awak puasa aja. Laki sengaja sudah kemarin tuh minum jamu segala macam ini macam lah. Sakalnya bini uyuh. Aduh aja bini kayak apa? Kada boleh tuh. Wajib melayani laki, puasa hukumnya sunnah. Taganal pahala melayani laki daripada menggawi sunnah puasa. Nah, itu bagi yang perempuan.
Ya kalau yang bayi si laki haram berpuasa. Nah, penting kita tahu nah. Jadi jangan sampai kesalihan itu menggebu-gebu tapi atas dasar kejahilan. Yaitu pada 5 hari dalam setahun. 2 hari raya. Yang pertama 2 hari raya. Hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, haram hukumnya puasa. Lalu 3 hari sesudah hari raya haji, dinamakan hari tasyrik. Kan hari raya haji itu 10 Zulhijjah. Nah 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram juga puasa di situ. Kenapa haram? Karena di situ kita bersembelihan. Nah, bersembelihan ada orang menyati ya kalau mungkin orang menyati kita ungut aja melihat kita puasa. Nah, jadi luar biasa hikmah ya kalau alhamdulillah. Artinya ada orang menyati mencium baunya barang ya kalau. Nah, dan haram memulai puasa Ramadan pada hari Syak, yaitu hari ke-30 daripada bulan Sya'ban. Nah, ini jarang terjadi karena ini sudah teratur, pemerintah sudah yang resmi mengumumkan. Arti Syak ini yaitu ragu-ragu di 30 bulan Sya'ban. Kita ini ragu-ragu. Ada mendengar kabar huak, ujar si anu yang ujung situ puasa aja. Yang ke-30 ini nih. Isuk hari ke-30 nih, ada mendengar kabar kita besok puasaan, tapi kadada yang wani bersumpah. Atau kabar tadi ada juan bersumpah, tapi kita tahu orangnya tadi pendustaan. Wani yang aku bersaksinya aku melihat bulan dia, tapi kita tahu bubun yang penduman tadi teh. Asa yakin juga kita. Caka bersumpah nih orangnya wali kutub, nah kita yakin. Nah, ujar si wali kutub, aku tadi melihat bulan. Nah, berarti kita kawa isuk puasa. Nah, tapi seikung-ikung bubuhan wali Allah Ta'ala kada ada bersaksinya. Ini kesabari lah zaman Majapahit nih. Ini kan sudah ada pemerintah mengumumkan, kita buat pemerintah aja, jangan lain pada orang. Nah, ini kesabari. Kadada wali si anu, orang salih si anu, ulama si anu, kadada memadahi bahwa isuk puasaan. Tapi mendengar kabar dari masyarakat isuk puasa, lalu ragu-ragu syak ngarannya. Karena syak ada boleh kita puasa. Karena ibadah itu wajib zan, sakurang-kurangnya zan. Arti zan itu 75% kita meyakini masuk waktu itu zan, boleh puasa. Kalau hanya syak 50% belum wajib lagi kita puasa. Pahamilah. Nah, itu. Dan haram juga puasa sesudah nisfu Sya'ban. Nah, ini banyak ada tahu manusia. Dan haram juga puasa sesudah nisfu Sya'ban jika ia tidak puasa pada hari sebelumnya. Arti sesudah nisfu Sya'ban tuh ini nisfu Sya'ban kan 15. Hari ke-16 pian haram puasa. Hari ke-17 haram puasa. Ke-18 haram puasa. Kecuali hari ke-15 tuh pian puasa. Maka bolehlah hari ke-16 puasa, ke-17 puasa, asal ada hari ke-15 ya tadi puasa. Nah, ini permasalahannya haram puasa sesudah nisfu Sya'ban jika ia tidak puasa pada hari sebelumnya. Hari sebelumnya itu hari tanggal 15. Sesudahnya 16, 17, 18. Nah, jadi wajib bersambung tuh. Misalnya kayak ini. Tanggal 15 pian puasa. Ya kalau tanggal 16 kada puasa. Tanggal 17 pian hendak puasa, tetap pada boleh karena kada bersambung. Yang dibolehkan puasa itu bersambung dengan hari sebelumnya, sebelum yang tanggal 16. Nah, jadi tanggal 15 puasa, nah maka 16 17 boleh puasa. Misalnya kayak ini pulang. Contohnya nih, banyak contoh supaya kita paham ya lah. Tanggal 15 pian puasa, maka 16 boleh puasa. Karena bersambung dengan sebelumnya tadi. Tanggal 17 pian puasa. Tanggal 18 ampih pian puasa. Tanggal 19 kada boleh lagi puasa karena sudah paget dengan yang 15 di awal tadi. Pahamlah. Nah, ini kan jarang didengar ya kalau ada ini di kitabnya kayak itu. Ini kitab halus saja ada. Tapi boleh juga tanggal 16, 17, 18 puasa walaupun tanggal 15 kada puasa boleh apabila puasa qadaan. Nah, boleh mengqada. Atau boleh juga tanggal walaupun tanggal 15 pian kada puasa, 16, 17, 18 boleh puasa walaupun tanggal 15 kada puasa apabila memang kebiasaan pian Senin Kamis puasa sebulan-bulan yang lalu.
Kebiasaan pian sudah Senin Kamis puasa, kebetulan tanggal 16, 17 itu hari Kamis atau hari Senin. Boleh pian puasa. Karena pian mengobati kebiasaan pian sebelumnya. Atau wallahu alam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.